Selamat siang. Selamat siang, nama saya Makalef Wijaya dari Teknik Sipil angkatan 2020 kelas Teknik Sipil B akan mereview tentang materi mekanika bahan untuk minggu pertama dan minggu kedua. Ya, bisa dilihat. Kita langsung masuk. Pertama ada untuk aplikasi mekanika bahan. Untuk aplikasinya sendiri, pertama sebelum mengaplikasikannya ada rencana konstruksi yang akan dibuat. Nah, rencana itu akan dianalisis strukturnya bagaimana rancangannya, apakah bisa apa tidak. Nanti jika sudah analisis strukturnya selesai, bisa lanjut ke pemilihan bahan untuk menentukan bahan itu untuk yang digunakan pada rencana konstruksi tadi. Nah, untuk pemilihan bahan sendiri, kita juga harus lihat dari penentuan dimensi bahan tersebut, terus kontrol kekuatan dan tegangannya di situ, itu menjadi satu bagian di analisis struktur, dan nanti akhirnya agar konstruksi tersebut bisa kuat atau stabil. Kita lanjut, selanjutnya ada tegangan dan tegangan normal. Nah, untuk yang pertama terlebih dahulu ada tegangan normal. Di sini ada sebuah tabung atau sebuah material misalkan memiliki panjang L dan memiliki gaya P saat ditarik. Nah, di situ dia akan ada munculnya tegangan saat dia agak memanjang. Nah, yang delta X-nya atau panjangnya lebih itu dinamakan sigma atau tegangan normal. Nah, itu yang menjadi dasar dari rumus tegangan normal adalah sigma sama dengan P per A. Akan muncul tegangan tadi, tegangan itu sigma, P tadi gaya, dan A luas penampangnya. Dalam kasus ini luas tabungnya. Lanjut, ada gegangan normal yang bisa kita definisikan juga, mohon maaf. Gegangan normal adalah epsilon sama dengan sigma per L. Epsilonnya gegangan normal, sigma tadi tegangan, dan L untuk ini panjang tabungnya kalau di sini. Lanjut ada elastisitas linear dan rasio Poisson. Untuk elastisitas linear ada rumus sigma sama dengan E kali epsilon, mohon maaf. Sigma di sini kayak tadi tegangan dan E di sini adalah modus yang. Epsilon juga sama gegangan aksial. Lanjut rasio Poisson, itu bisa dibilang di itu minus nu, bukan minus ya sebenarnya nu-nya. Ada rumus juga jadi epsilon aksen sama dengan minus nu dikali epsilon. Epsilon di sini gegangan, di mana yang epsilon biasa itu aksial, yang aksen lateral. Lanjut. Ada besaran mekanis bahan. Nah, untuk besaran mekanis bahan ini sendiri ada beberapa artian untuk memahami perilaku mekanis dari material yang digunakan. Lalu ini juga cara untuk menentukan bagaimana suatu bahan berperilaku apabila mengalami pembebanan dengan melakukan eksperimen di laboratorium. Kita lanjut. Ini adalah salah satu alat untuk melakukan besaran mekanis bahan, itu mesin uji tarik. Nah, untuk mesin uji tarik ini untuk mencatat deformasi dari suatu bahan atau material tersebut. Nah, ada satu lembaga namanya ASTM, American Society for Testing and Materials. Itu badan yang untuk menetapkan spesifikasi dan standar untuk pengujian bahan. Ada beberapa kriteria seperti menurut standar ASTM sendiri, misalkan diameternya harus 6 inci dan panjangnya 12 inch, terus mempunyai umur 28 hari seperti itu. Lanjut ada diagram tegangan regangan. Nah, ini adalah grafik misalkan suatu material digegangkan dari titik O ke titik A. Di situ saat ditarik akan muncul tegangannya itu sampai limit proporsional. Dan setelah ditarik sampai limit proporsional, nanti tegangan tersebut akan luluh dan muncul luluh atau plastisitas sempurna. Nah, di sini sumbu X-nya itu sebagai gegangan, sumbu Y-nya sebagai tegangan. Lanjut, saat sudah gegang di situ, lalu muncul getas atau strain hardening sampai di titik D, bisa dilihat. Nah, setelah itu ada dua kemungkinan, apakah itu jadi fraktur atau pecah, ataupun bisa menjadi necking dari si material tersebut. Dalam kasus ini adalah baja struktural. Lanjut, ada elastisitas dan plastisitas. Untuk elastisitas plastisitas ini kurang lebih sama kayak sebelumnya. Saat dari titik O ke titik E itu mengalami limit proporsional, di situ material tersebut elastis, dan saat tadi E ke F, saat itu sudah jadi plastis gitu, atau tegangannya luluh. Nah, dari situ selain itu juga ada satu lagi namanya itu rangkak. Rangkak ini kondisi saat material tersebut ditarik
tarik terus-menerus. Nah, akan muncul rangkak seperti itu. Misalkan di gambar ini ada suatu benda aksial, ditarik aksial maksudnya, dan ada gayanya P, itu muncul bisa rangkak. Mungkin sekian dari saya mengenai review materi minggu 1 dan minggu 2. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih dan salam sehat.